Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, 7 tahun belum dikaruniai anak. Ex trio Macan nelangsa uang promil dihabiskan suami untuk berjudi. Masih ingat dengan mantan personil trio Macan, Lia Lidiesta? Lia Lidiesta memutuskan untuk hengkang dari grup dangdut yang sudah membesarkan namanya dan fokus pada keluarganya. Ia menikahi lelaki bernama Muhammad Muniawar Rajib yang juga berulang kali membuatnya kecewa. Selama 7 tahun pernikahan, Lia mendapatkan seorang momongan. Ketika akan menjalani program hamil, suami Lia ini justru mengambil uang itu diam-diam. Ternyata uang tersebut dihabiskan untuk bermain judi online. Bak berhati emas, Lia memaafkan suaminya. Berikut wawancara Lia Lidiesta. Banyak banget, jadi kita juga nggak tega perasaan kita ya. Tapi ini tadi kita sudah konsultasi sama Panitra. Memang ada posisi di mana kita boleh mengajukan gugatan cerai via Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena domisili dari Mbak Lia ini kan di Pengadilan Agama, wilayah Pengadilan Agama Jakarta Selatan kan, domisili di Jakarta Selatan ya. Jadi di Manggarai, jadi bisa diajukan kemari. Tapi nanti verifikasi lebih lengkapnya melalui ekor, ya kan? Apakah kemudian benar itu lokasinya di selatan, apa malah di Jakarta Pusat? Ya kita cuman dari data domisili di Jakarta Selatan ya. Jadi itu nanti kita masukkan gugatan sekaligus domisili di wilayah selatan ini. Nanti kemudian lanjut ketika masuk ke persidangan, baru nanti sebelum persidangan dipanggil tuh, diberikan surat pemberitahuan rencana gugat cerai kepada pihak suami yang sekarang ada di kejaksaan di wilayah tahanan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Tadi masa. Ya. Lanjut. Berkas kapan yang harus? Nah, ini langsung dimasukin. Berkas ini sudah dicek langsung dimasukin via ekor. Ya, nanti via ekor kan, tank, cepat via ekor mah. Asal udah di scan, tank masuk. Tinggal nanti sore atau malam atau besok dapat nomor perkara. Jadi kapan mulai sidang? Tentunya sesuai standar persidangan yang berlaku di Indonesia, 2 minggu setelah dimasukkan baru ada panggil memanggil tuh. Paling enggak minggu ketiga lah baru masuk ke acara sidang, atau minggu kedua, siapa tahu cepat ini kan. Tapi kalau lihat tadi di dalam persidangan di dalam tempat pengadilan agama ini banyak sekali yang cerai. Kita sanksi kalau 1 minggu ke depan sudah bisa ada sidang cerainya. Paling 2 minggu lah, karena banyak sekali ngantri, yang mau cerai ngantri. Bukti-buktinya tentunya bukti akte buku nikah, kemudian surat domisili, kartu keluarga, bukti KTP, kemudian bukti proses penahanan si suami di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, ada semua itu kita siapkan. Kalian kembali ke Jakarta, tinggal di tempat keluarga atau di mana sekarang? Nggak ada keluarga di Jakarta. Jadi kemarin ngekos. Jadi kakak akan kembali menari lagi di Jakarta? Harus, karena ya aku harus melanjutkan hidupku yang sempat tertunda 7 tahun yang lalu kan. Jadi ya dari awal, tapi aku juga lagi bikin usaha kecil-kecilan juga buat karena kan mau puasa. Jadi nyanyi juga masih nggak ada kan. Jadi usaha kecil-kecilan, keripik kayak gitu-gitu. Yang penting lumayan lah. Kalau untuk jualan dapat 1 bungkusnya 5.000 kan lumayan. Jadi apapun yang bisa aku lakuin saat ini ya aku lakuin untuk menunjang hari-hari. Misalnya keripik dulu nih, tapi nanti kan Berita selanjutnya, derita kanker payudara, Nunung lebih pilih berobat pakai BPJS. Peralatan canggih hingga profesi sang kemodakan membuatnya merasa aman.
Komedian Nunung mengaku tak ingin berobat ke luar negeri untuk penyakit kanker payudara yang diderita olehnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Nunung usai selesai mengisi acara di salah satu stasiun televisi. Dalam kesempatan tersebut, Nunung juga menyampaikan bahwa ia akan berobat dengan menggunakan BPJS. Ia merasa bahwa berobat menggunakan layanan BPJS sudah tidak perlu diragukan lagi karena alat-alat yang digunakan pun sudah cukup canggih. Di sisi lain, Nunung juga tak mau mencoba menggunakan obat alternatif. Ia merasa hal tersebut tak selalu manjur untuk semua orang. Berikut wawancara dengan Nunung. Tanyanya bulan madunya kemana gitu ya. Kemana madunya? Apa ini? Hasilnya Sabtu. Loh, hasil biopsinya memang benar-benar cancer. Bisa dibilang ganas ya. Tapi alhamdulillahnya lagi masih stadiumnya masih stadium ringan. Jadi memang tidak bisa ya seringan apapun memang harus diangkat, harus diambil, harus operasi. Dan ini masih nunggu satu kali lagi pemeriksaan PET scan ya. PET scan itu untuk mengetahui sudah sampai kemana gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai kemana-mana, udah langsung ambil tindakan operasi. Berarti kapan? Kira-kira? Ya nunggu PET scan ini kan PET scan-nya lagi didaftarin. Berapa lama biasanya nunggu? Kurang tahu berapa lama ya. PET scan langsung sih. Langsung kayaknya. Besoknya jadi. Ini lagi nunggu dari rumah sakit kan tadi udah giliran. nunggu giliran lagi nunggu dari rumah sakit kabar dijadwalkan dulu dari rumah sakit. Habis itu ya langsung mungkin minggu-minggu depan ini operasi. Kondisi saat ini gimana? Sebetulnya kemarin tuh nggak ngapa-ngapain ya sebelum tahu, tapi setelah habis di biopsi itu memang kayak kayak orang kena encok gitu, sakit banget ini segini nih. Terus di kelenjarnya di kelenjar getah beningnya itu sakit banget. Ya gitu tuh aja, tapi ya dinikmatin aja. Kan mau diobati. Mami pasrah ya mami. Ya kepikiran manusiawi lah, pasti kepikiran. Karena kan ini bukan hanya operasi, masih ada jangka nanti ngadepin kemo, ngadepin ini kan nggak semudah itu, nggak segampang itu. Tapi ya saya percaya bahwa Allah akan memberikan semuanya ini yang terbaik buat saya, dan saya yakin saya tetap akan diberi kesehatan. Mau berobatnya medis apa ada? Istirahat dulu atau gimana? Ya lihat-lihat, kalau kemonya nanti kuat ya kita tetap kerja, tapi kalau memang tergantung imun kita, makanya kita bikin happy biar imunnya kuat, biar kita nanti kemo masih bisa kerja ya gitu. Berita selanjutnya, pelapor Sule CS terkait penistaan agama, Syahrul Rizal diperiksa di Polda Metro Jaya. Kasus ujaran kebencian dan penistaan agama yang dilaporkan oleh Ketua Ampera atau Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, Syahrul Rizal berlanjut. Syahrul Rizal dengan didampingi oleh kuasa hukum Muhammad Mualimin datang ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pertama kali ini, diketahui bahwa Rizal diberikan sebanyak 25 pertanyaan oleh pihak penyidik. Pertanyaan itu berisikan awal mula Rizal melihat video yang dilaporkan hingga hubungan Sule CS dengan video tersebut. Kuasa hukum Syahrul Rizal Muhammad Mualimin menyampaikan jika semua pernyataan dan juga pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh kliennya. Pemeriksaan Rizal sendiri berjalan selama 4 jam, di mana dimulai dari pukul 1 siang hingga pukul 5 sore. Berikut wawancara dengan Syahrul Rizal. Polda Metro Jaya. Saya sudah ke ini. Syahrul Rizal terhadap Sule. Untuk hari ini saya dipanggil untuk klarifikasi
Polda Metro Jaya terkait laporan terhadap 3 komedian masing-masing atas nama Budi Darto. Itu yang pertama, kedua Sule, dan ketiga Mansaswi. Nah, untuk terkait Sulenya sendiri tadi itu ya, kami menyertakan beberapa bukti seperti laporan kami yang kemarin. nah, ada berapa pertanyaan Bang Rizal tadi di dalam? Jadi di dalam tadi ada sekitar 25 pertanyaan ya. Dari mulai pertanyaan dari mana awal dia menyetel video tersebut, lalu apakah ada hubungan dengan yang terlapor, semuanya sudah dijawab dengan baik oleh klien kami Syahrul Rizal. Lalu pemeriksaan juga berjalan sekitar 4 jam dari mulai jam 1 sampai hampir jam 5 tadi gitu. Barang bukti mungkin sudah komplit kah atau masih ada tambahan barang bukti? Tadi sih ini diminta video yang lebih banyak ya, karena kami hanya menyodorkan 1, tapi penyidik minta coba cari video yang lain yang kontennya sama gitu. Terkait dengan video tersebut tentu kami juga akan mendalami lebih lanjut, karena penyidik mintanya video yang pertama kali disebar. Berita selanjutnya, Prilly Latukonsina sebut orang tuanya lebih antusias sampai ajak tetangga untuk menonton film terbarunya yang satu ini. Mengapa demikian? Film Gita Cinta dari SMA akan tayang. Prilly Latukonsina terlihat begitu antusias. Namun menurut Prilly Latukonsina, kedua orang tuanya jauh lebih antusias menyambut penayangan Gita Cinta dari SMA. Saking antusiasnya, kedua orang tua Prilly memboyong teman-teman dan juga sanak saudara saat gala premier. Padahal menurut Prilly, kedua orang tua tetap antusias meski sebelumnya sudah menonton film versi editing. Menurut Prilly, film remake Gita Cinta dari SMA tahun 1979 yang dibintangi Rano Karno dan juga Yesi Gusman itu mempunyai tempat istimewa di hati kedua orang tuanya. Karena orang tuanya Prilly pun sempat memaksa agar putrinya mengambil tawaran film remake ini. Berikut wawancara Prilly Latukonsina. Ya, walaupun dikemasnya tahun 80-an. Oh, di mana? Di background itu. Oh ya, oke, baik. Di sana ya. Jongkok deh. Jongkok yang depan. Malah. Ini agak finish. Lampu. Jangan tinggi dong. Makanya jangan tinggi-tinggi, cenah katanya. Cenah katanya. Kayak Pril, boleh ceritain keseruan hari ini seperti apa? Seru banget ya, karena kemarin kita udah premier di Bandung, terus pecah banget di sana. Komentar yang nonton juga lebih dari harapan kita gitu. Jadi ya hari ini excited juga karena bakalan banyak teman-teman terdekat kita yang datang kan. Kalau Bandung kan kemarin undangan dan fans, hari ini teman-teman terdekat, keluarga, fans juga gitu. Jadi bakalan banyak menerima kritik dan saran hari ini. Dan film ini ditunggu-tunggu banget sama papa aku karena mereka adalah yang maksa aku, pokoknya apapun yang terjadi aku harus terima job ini. Karena waktu itu sebenarnya schedule bentrok, kayak aku hampir nggak bisa nerima Gita Cinta dari SMA. Tapi papa aku yang maksa, pokoknya nggak mau tahu, harus ada yang ngalah, pokoknya harus jadi bagian Gita Cinta dari SMA gitu. Jadi hari ini mereka udah repot banget mau datang premier dan nggak sabar pengen nonton lagi karena sebenarnya mereka udah nonton versi yang masih di editing. Nah sekarang udah yang versi udah jadi, udah ada musik, warnanya udah beda. Mereka excited banget sih, sampai bawa saudara, sampai mama aku bawa temen. Tadi minta tiket lagi mau bawa tetangga. Jadi kayak premier kali ini tuh orang tua aku lumayan agak ekstra gitu ya daripada premier yang lain-lain gitu. Itu kenapa orang tua memaksakan harus kakak ambil job ini? Karena papa aku tuh ngefans banget sama Gita Cinta dari SMA, ngefans banget sama Rano Karno dan Yesi Gusman. Menurut mereka dulu tuh Rano Karno sama Ibu Yesi Gusman tuh kayak it couple yang dijodoh-jodohin pada masanya gitu dan jadi inspirasi remaja waktu SMA. Jadi
aku bisa tiba-tiba main film remake-nya dan jadi Ratna tuh kayak mimpi dia yang jadi kenyataan. Jadi mereka senang banget. Berita selanjutnya, Indra Bekti terbaring lagi di rumah sakit. Adelia Jelita ungkap kondisi suaminya. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Adelia Jelita yang juga membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebut menjalani perawatan lanjutan RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Idi Berens itu akan langsung ditangani oleh spesialis mata Brigjen S. Bambang yang juga sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Derita stroke mata Roy Mandela, adik dari Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga, mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini juga membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Berikut wawancaranya. Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kelihatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Bekti bisa cepet semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya. Emang ada gangguan matanya kenapa sih Bang? Mungkin ada ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti buat efeknya medisnya sih gue nggak tahu pasti ya gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. Operasinya kapan Bang? Nah itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu operasinya kapan, tapi kata Dila sih dalam dekat-dekat ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak Bang? Ya itu ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin masih rentetan gitu. Ya berarti. Makanya kan sekarang penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin? Iya, masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi ya biasa aja, udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan, kita ngeliat di sosial media ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah biar dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda Bang dirawatnya? Nah itu gua nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gua nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah disuruh kan, nggak nanya juga gua ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi Bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit, tapi udah mulai berkurang gitu lah daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.